Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Suning, SEMT. Selamat pagi Bu Nyai. Selamat pagi Pak Yai. Alhamdulillah pada kesempatan Ramadan ini, 10 hari pertama bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kasih sayangnya, dan insya Allah di bulan yang penuh berkah ini, kita semua kaum muslimin, muslimat ini, insya Allah mendapatkan barokahnya Ramadan. Amin. Amin, Allahumma amin. Nah, Bu Dokter yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas terkait dengan jihad lingkungan di nuansa Ramadan ini. Nah, berkaitan dengan bagaimana jihad lingkungan, karena backgroundnya Bu Dokter adalah lingkungan, sehingga bagaimana sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang aspek lingkungan di muka bumi ini, karena bagaimanapun kita sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya menjadi pemimpin atas kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lihat sebagai gambaran, bumi kita ini diciptakan untuk makhluknya, memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan untuk makhluknya, sehingga makhluk ini bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan. Nah, kalau kita lihat sekarang Bu Dokter, permasalahan-permasalahan lingkungan itu kan sangat kompleks sekali. Jadi mulai dari kebocoran ozon, pencemaran, bahkan sampai perubahan iklim atau climate change itu menjadi wacana global, menjadi permasalahan global, fenomena global. Nah, bagaimana Bu Dokter dari segi pandangan Bu Dokter terkait dengan aspek lingkungan, dari segi agama bagaimana, dari segi sosial bagaimana, dari segi saintifik bagaimana Bu Dokter? Terima kasih Pak Sofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, iman, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Sopan, bahwa di bulan suci Ramadan ini kuncinya adalah muttaqin, takwa gitu ya. Tetapi takwa yang akan saya sampaikan dalam hal ini tidak hanya sekedar takwa bagaimana kita melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, khususnya di bulan suci Ramadan, tetapi takwa dalam perspektif lain gitu Pak Yai Sopan gitu ya. Takwa dalam perspektif lain yang saya maksudkan adalah jihad environment atau jihad lingkungan. Jadi kenapa saya menggunakan istilah jihad? Di zaman Rasulullah itu Pak Sopan, bahwa jihad itu dilakukan ketika terjadi peperangan. Artinya ketika rakyatnya Rasulullah itu meninggal di saat perang, itu bisa dikatakan dia meninggal dalam keadaan jihad. Lah kenapa kemudian saya menggunakan istilah saya sendiri gitu ya untuk jihad environment atau jihad lingkungan? Karena sesungguhnya kalau kita berbicara secara holistik bahwa jihad itu tidak hanya sekedar dimaknai atau digunakan di saat terjadinya peperangan, makatan ya. Tetapi bagaimana jihad itu sesuatu yang dilakukan dari hati yang sungguh-sungguh, berjuang semampu mungkin, sekuat mungkin, baik secara personal maupun secara komunitas dalam hal untuk perbaikan sesuatu. Dalam hal ini adalah lingkungan.
Kita tahu di bulan suci Ramadan ini kan orang cenderung suka berbondong-bondong, berada di kerumunan, apalagi sekarang ini sudah berhenti COVID gitu ya. Sehingga nampaknya ini orang-orang sudah mulai kembali aktivitas yang beramai-ramai untuk memenuhi restoran, memenuhi kafe-kafe untuk berbuka puasa bersama-sama. Dan disitulah sebenarnya gitu kan, jihad itu bisa tidak sih kita lakukan untuk tidak melakukan itu? Karena itu adalah sudah budaya, dan budaya itu nampaknya kurang bagus. Karena apa? Sesuai yang dicatat atau data yang ada di PBB itu per tahunnya 13 ton sampah itu ternyata dihasilkan dari retail, kemudian dihasilkan dari restoran maupun tempat-tempat makan lainnya. Kenapa begitu? Karena kalau di Indonesia itu kan cenderung apa ya? Kalau makan itu istilahnya semua itu sudah ada semua di meja makan gitu. Tidak mengukur sebatas kemampuan kapasitas perut kita gitu kan. Jadi apa aja semuanya itu udah taruh di meja makan aja. Belum tentu itu habis gitu. Coba kalau kita di negara maju gitu kan, kita makan secukupnya, terus kemudian piring itu sampai bersih sehingga betul-betul restoran itu ramah lingkungan. Tetapi kalau di Indonesia nampaknya pembeli itu raja gitu kan. Sehingga nggak peduli saya udah bayar gitu kan, jadi nggak perlu harus membersihkan piring kita dengan sampah kita gitu. Itu cukup ya sudah kita serahkan kepada yang pemilik restoran, pemilik warung kan begitu. Kita tinggal membayar aja kan begitu. Sehingga jihad lingkungan ini harus kita lakukan bersama-sama dengan komunitas kita. Kalau kita di Universitas PGRI Adibuana punya jurusan perencanaan wilayah dan kota, punya jurusan teknik lingkungan, mari kita berkolaborasi dalam rangka membentuk sebuah komunitas yang namanya jihad lingkungan gitu. Terutama mengawali untuk tidak melakukan berkontribusi terhadap sampah itu sendiri gitu. Kayak di pesisir saja Pak Sofwan ya, sehari itu 2,2 ton sampah yang harus diambili tiap hari itu di pesisir ya, belum lagi yang lain-lain. Jadi apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam rangka khususnya di bulan suci Ramadan ini biar mutakin itu tadi itu tidak hanya sekedar melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim, yaitu berpuasa, berzakat dan sholat wajibnya, tetapi berkontribusi untuk kelestarian lingkungan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu kan, hai anak Adam dan cucu Adam, berpakaianlah yang bagus ketika setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah dan jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Berarti apa? Di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya adalah 1 bulan dibandingkan 11 bulan yang lainnya memiliki keunggulan kita untuk hidup lebih sederhana sebenarnya. Kesederhanaan itu salah satu contoh adalah bagaimana kita berbuka puasa itu di rumah ya, atau di lingkungan masjid di sekitar kita ataupun di musola di sekitar kita, itu bisa dilakukan buka bersama bareng-bareng dengan menyiapkan buka puasa dengan model piring gitu ya. Jadi tidak model harus makan di restoran untuk mencapai kebersamaan, tetapi bisa dengan jamaah di lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh di masjid kami di Tulangan di Baitur Rahman itu perharinya itu menyiapkan 250 piring itu untuk buka bersama, dan setiap jamaah itu mengambil makannya sesuai dengan kemampuan perutnya. Jadi tidak ada yang tersisa gitu ya, sesuai dengan kemampuan perutnya. Kira-kira saya kenyangnya seberapa gitu. Sehingga ketika piring itu nanti ditaruh di tempat yang kotor itu tinggal cuci aja. Jadi sampah-sampah sisa-sisa nasi maupun ikan yang tinggal sedikit itu nanti bisa diolah menjadi pupuk kompos. Gitu kan? Jadi tidak ada sesuatu yang terbuang di sini. Begitu. Itu salah satu contoh, dan itu bisa dilakukan sebenarnya
di kompleks-kompleks perkotaan, di perumahan-perumahan, karena setiap perumahan kan tentunya ada masjidnya gitu ya, dan itu bisa dibiasakan dimulai sehingga nanti kontribusi masyarakat khususnya di bulan suci Ramadan di dalam hal kesederhanaan untuk mengurangi pencemaran lingkungan itu bisa dilakukan, dan itu bisa secara komunitas. Gitu. Nah, Bu Dokter. Tentunya dari paparan Bu Dokter tadi cukup kompleks permasalahan apa yang hari ini dirasakan, khususnya di masyarakat. Nah, jamaah sekalian perlu diketahui, Bu Dokter Suning ini adalah pengurus Aisyah Muhammadiyah Jawa Timur, dan insya Allah beliau secara aktualisasi sudah melaksanakan di lapangan terkait dengan program-program terkait dengan komunitas dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang apa sih itu iman, mahwal iman. Iman itu kan kalau kita bisa melaksanakan dengan arkan, dengan perbuatan, ya kita laksanakan. Contoh programnya Bu Dokter tadi itu, dengan penggerakan komunitas dan sebagainya. Kalau tidak mampu, ya dengan qaul, ya dengan ucapan. Sehingga kalau misalkan tidak mampu dengan perbuatan, cukup dengan ucapan. Mangane ojo akeh-akeh. Man bumi nih, misalkan. Kalau tidak mampu dengan arkan, dengan perbuatan, tidak mampu dengan ucapan, tidak mampu, cukup dengan kolbi, dengan hati, yo di batine. Oh, iku gak api. Nah, misalkan seperti itu. Dan itu sebagai langkah untuk kemudian kita bersama-sama membangun komunitas masyarakat Muslim ini menjadi lebih tangguh, lebih kemudian mendapatkan barokahnya, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, Bu Dokter sekalian dan jamaah sekalian yang hadir di studio ini dan juga di layar, tentunya kalau kita melihat di dalam sebuah makalah firmannya mengatakan bahwa Dhuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwasannya kerusakan di daratan dan lautan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Nah, kalau kita lihat memang benar, apapun yang terjadi di kerusakan di muka bumi ini tentunya adalah karena ulah tangan manusia. Nah, bagaimana Bu Dokter sebenarnya caranya agar kerusakan ini bisa diminimalisir, bisa dimitigasi, sehingga dengan cara-cara yang ilmiah, dengan cara-cara yang islami, kita semua bisa membangun ketangguhan itu. Bagaimana Bu Dokter? Ketika kita berbicara tentang kerusakan, itu sebenarnya kan endingnya adalah ekonomi, gitu kan. Jadi sumber daya alam yang ada di negara kita itu kan cukup berlimpah sebenarnya kan, gitu. Cukup berlimpah, termasuk sumber daya alam yang ada di lautan maupun di daratan, terutama yang di pulau-pulau luar Jawa itu begitu luar biasa sumber daya alam. Tetapi terkadang karena dengan orientasi kapitalisme ekonomi yang pada akhirnya tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan yang terjadi, maka itulah yang merusak bumi, yang merusak lingkungan gitu. Apa yang bisa harus kita lakukan gitu kan? Kajian-kajian lingkungan yang ada di berbagai wilayah dan kota itu untuk tahun 2024 ini mulai peraturannya dari 2023, kemudian 2024 ini diwujudkan setiap kajian yang berbasis tata ruang, baik RPJMD, baik RPJM maupun RT/RW, RDTR, itu semuanya harus berbasis lingkungan. Dan di situ harus ada kajian lingkungan hidup strategis. KLHS. Nah, itu sebenarnya salah satu sebagai dokumen kebijakan secara formal yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah di dalam rangka mitigasi bencana. Mitigasi lingkungan kan begitu. Lah sekarang bagaimana komitmen antara pusat dan daerah dan masyarakat itu sendiri di dalam rangka untuk mengimplementasikan daripada mitigasi itu sendiri. Nah, dan di sini harus ada komitmen kolaborasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah tentunya di dalam implementasi itu, karena tidak mudah. Contoh misalkan, kalau area suatu perkotaan itu lahannya sudah tidak boleh dibangun untuk kawasan perdagangan, ya udah diikutin gitu. Jadi jangan ada tendensi politik, jangan ada tendensi ekonomi lainnya gitu. Tetapi yang terkadang wilayah dan kota itu dikhawatirkan adalah tingkat pertumbuhan ekonominya itu rendah gitu. Lah, tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi itu terkadang dibarengi dengan apa?
eksploitasi sumber daya alam. Nah, itu yang harus kita kendalikan dengan cara apa? Dokumen yang sudah dikaji itu harus diikuti di dalam implementasinya. Jadi tidak hanya sekedar dokumen yang tertumpuk gitu, Pak Yai. Jadi harus benar-benar terimplementasikan. Nah, mantap Bu Dokter. Artinya kalau kita berbicara tentang dokumen-dokumen itu kan berbicara sebenarnya tentang good governance. Yes. Nah, dalam teorinya good governance itu adalah bagaimana semua aspek itu bisa terlibat. Ada namanya konsep kolaboratif governance. Itu bagian daripada konsep pentahelix. Semuanya unsur berpengaruh untuk melaksanakan kebaikan itu. Pemerintahnya, swastanya, masyarakatnya, bahkan akademisinya seperti Bu Dokter ini. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang good governance itu kan berbicara tentang teori leadership ya Bu Dokter ya. Teori kepemimpinan. Kenapa? Karena kita setiap diri ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, bagaimana Bu Dokter? Kita melihat bagaimana pemimpin atas diri kita sendiri dan juga pemimpin terhadap masyarakat umum Bu Dokter. Sehingga lingkungan ini bisa semakin tertata. Sebenarnya kalau kita menyadari bahwa Allah itu menciptakan makhluk hidup, itu kan tidak hanya manusia. Jadi makhluk hidup itu manusia, tumbuhan, dan hewan, dan juga segala sesuatu yang ada di muka bumi, abiotik, biotik kan begitu ya. Tetapi terkadang kita ini manusia itu merasa karena Allah ciptakan manusia itu makhluk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk lainnya, itulah terkadang kesombongan itu terjadi, gitu kan. Padahal kalau kita ini sama-sama makhluk yang ada di muka bumi diciptakan oleh Allah, harusnya kita ini sebagai manusia yang memang itu dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain itu lebih baik, maka secara perspektif, secara nalar itu harus mulia gitu. Mulia di sini perilakunya, kemudian sikapnya, kemudian kontribusinya terhadap alam ini harusnya bisa mengharmonisasikan alam sehingga kita ini bisa hidup berdampingan satu sama lain, saling mendukung gitu, tidak saling merugikan, tidak ada yang dieksploitasi dan tidak ada yang mengeksploitasi. Jadi semuanya itu seimbang sesuai dengan kadarnya masing-masing. Harusnya begitu. Itulah harmonisasi bumi kan gitu. Karena kita ini kan harus apa ya? Harus merawat bumi, kita harus memakmurkan bumi kan begitu. Memakmurkan bumi, merawat bumi, mengharmonisasikan bumi itu kan berarti bagaimana kita bisa hidup nyaman dengan lingkungan kita sekitar yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan kita sekarang sudah mulai panas gitu kan, sudah mulai panas iklim kita kan begitu. Hujan juga tidak sesuai dengan rentang waktu yang ada begitu ya Pak ya. Itu sebenarnya kita nyaman nggak sih kan gitu ya? Sebenarnya kan nggak nyaman dengan kondisi itu gitu kan. Apakah lantas dengan panas kemudian AC itu sebagai solusinya? Kipas angin itu sebagai solusinya? Tidak. Sebenarnya sebagai solusinya adalah bagaimana taman-taman perkotaan, taman-taman lingkungan, bahkan taman-taman di rumah sekitar kita sendiri, itu yang harus bisa menciptakan kenyamanan itu di dalam rangka agar kita juga hidup nyaman. Jadi kalau kita lihat penghijauan itu semilir anginnya gitu kan, kita merasa bahagia gitu ya, senang gitu kan, apalagi kita duduk di bawah pohon gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya harmonisasi itu seperti itu harus diciptakan. Jadi kita secara transendental kita ini kan memiliki kekuatan yang lebih gitu kan untuk ketundukan kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya, dengan berbagai potensi yang kita punya gitu kan. Tetapi secara sosial kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan apa yang bisa kita lakukan, misalkan ketika masyarakat di sekitar kita itu kondisi ekonominya tidak bagus, misalkan sedekah, sedekah, infak itu di dalam puasa Ramadan ini kan selalu digalakkan. Itu dalam rangka apa? Untuk harmonisasi juga gitu kan. Terus kemudian dengan mengurangi kontribusi terhadap lingkungan, misalkan membuang sampah di sembarang tempat itu bisa kita kurangi, itu kan berarti menciptakan sebuah harmonisasi dengan lingkungan. Nah, intinya kita harus kolaborasi, harmonisasi, integrasi agar kita ini sama-sama di makhluk Allah di muka bumi ini bisa saling ketergantungan satu sama lain, tidak ada yang dieksploitasi, tidak ada yang mengeksploitasi, hidup berdampingan dengan nyaman. Sama-sama miliknya Allah, kenapa kita sebagai manusia merasa harus mengeksploitasi yang lebih gitu kan seperti itu. Nah Bu Dokter, kalau kita berbicara tentang bagaimana harmonisasi, justru sebenarnya yang kadang merusak lingkungan itu ibu-ibu Bu Dokter ya. Wah, ibu-ibu itu kadang
mau berangkat kerja itu nggak cukup 10 menit ya. Udah sedaknya siap, pluk. Wah, wis ayu sih, njukuk tisu maning, kurang tebel. Ini ibu-ibu ya sayang ya. Wis tebel ditambah sido maning. Waduh. Ini artinya bahwa kalau kita berbicara tentang konsep lingkungan, justru sebenarnya ibu-ibu sebenarnya kalau kita berbicara ya cara merawat lingkungan yang baik. Tapi kadang ibu-ibu sendiri yang kadang penggunaannya kosmetik, penggunaan alat-alat rumah tangga itu justru kadang banyak menyumbang terhadap lingkungan ini semakin menipis kualitasnya. Contoh misalkan sekarang greenhouse effect, ya. Yes. Greenhouse effect, bagaimana efek rumah kaca kalau kita lihat hari ini, efek rumah kaca itu kan tidak hanya dipandang sebagai banyaknya gedung-gedung bertingkat tinggi yang kemudian hanya terbuat dari kaca, tidak. Efek rumah kaca itu kan sebagai gambaran saja, sebagai gambaran bahwasanya bumi ini kemudian dilapisi oleh atmosfer. Makanya di dalam film ketika kita Ramadan itu ya ada film yang kemudian mengisyaratkan ozonnya bocor dan sebagainya. Itu karena atmosfer di atas ini kemudian terakumulasi oleh banyak oksigen yang kemudian bagaimana dari oksigen yang dilihat daripada merusak dari CO2-nya itu ya, karbon dioksidanya itu kemudian menempel di lapisan atmosfer itu sehingga itu terakumulasi dari apa saja? Ya dari AC, dari parfum dan sebagainya. Nah, ini justru kalau kita melihat ibu-ibu ini, Bu Dokter, yang banyak penggunaan. Bagaimana memandang konsep ibu-ibu rumah tangga ini, Bu Dokter? Saya menulis buku sebenarnya Pak Sophan, tetapi belum selesai. Itu sudah lama sekali, udah 1 tahun lebih. Saya menulis buku tentang ekofeminisme, tapi belum selesai. Kenapa kok belum selesai-selesai? Berat menulis tentang ekofeminisme. Ekofeminisme ini tulisan itu memang hendak saya tulis dan bahkan sudah selesai beberapa bab. Ini bergabung juga dengan teman-teman perempuan yang peduli lingkungan sebenarnya, tetapi belum kunjung selesai karena harus menuliskan beberapa kasus di beberapa kota khususnya gitu ya terkait tentang kondisi itu. Jadi ekofeminisme itu saya tulis, saya ingin memiliki sebuah komunitas perempuan yang di situ betul-betul peduli terhadap lingkungan dan betul-betul action gitu. Jadi tidak hanya sekedar konsep, tetapi benar-benar action. Contoh misalkan kayak pembalut, ya, kayak Pampers. Pembalut itu setiap bulan perempuan ini kan pasti mengalami menstruasi. Kurang lebih 1 minggu sampai 15 hari gitu ya. Sehari itu bisa jadi ketika setiap 4 jam itu ganti pembalut, itu sehari berapa pembalut yang harus terbuang gitu. Dan itu sampah dan itu tidak bisa terolah. Nah, belum lagi yang Pampers gitu kan. Kalau anak saya 3 gitu ya. Jadi kalau 3-3-nya itu dihapus semua. Selalu dihapus semua, terus berapa itu sampah yang terakumulasi kan gitu. Iya. Kalau Pak Yai anaknya 4 kan begitu, tinggal mengakumulasikan kan gitu. Ya. Jadi sampah itu tanpa kita sadari gitu kan, itu menyumbang pencemaran lingkungan yang luar biasa karena kayak diapes, kayak pembalut itu kan nggak bisa diolah. Lah. Ada beberapa komunitas yang sudah mencoba untuk mengolah itu. Jadi syaratnya adalah kita memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu gitu ya. Bagaimana ini rada apa ya? Agak kasar dikit ya ngomong saya. Bagaimana pembalut itu ketika sudah terpakai itu dibersihkan sampai bersih, kemudian dilipat, terus kemudian nanti dikumpulkan jadi satu, gitu kan? Terus kemudian Pampers ini Bu Sri Widyastuti, teknik lingkungan di kompleksnya itu juga sudah melakukan untuk diapes ini dibeli dengan syarat diapes itu harus bersih dari kotoran. Lah ibu-ibu ini loh yang repot, males sekali melakukan itu. Jadi kan apalagi bubuk muda ya. Kalau lah fungsinya memakaikan diapes itu kan biar tidak repot ya. Ya wes langsung dibuang, taruh di kresek, bahkan dibuang di sungai kan gitu. Lah kalau kita nanti komunitas yang akan saya bangun itu
betul-betul langsung ambil gitu. Jadi kita misalkan di tingkat RT, satu RT itu yang punya anak bayi berapa, ibu-ibu yang menggunakan diapers untuk anaknya, itu kita beli. Tapi dengan syarat harus dibersihkan dari kotoran gitu. Jadi benar-benar bersih gitu kan. Dikeringkan baru nanti kita beli. Oh, gitu. Tetapi itu yang repot, ibu-ibu itu tidak maulah. Yang penting adalah bagaimana ibu-ibu itu diberi pengertian, diberi ilmunya, diberi sosialisasi. Sehingga buku itu nggak selesai-selesai juga. Karena melakukan sebuah sosialisasi itu ternyata tidak hanya sekedar kita memberikan materi loh, tetapi bagaimana materi itu benar-benar bisa diterapkan oleh ibu-ibu itu sendiri gitu. Bahkan banyak anak-anak muda itu yang nggak mau membersihkan darah yang dari pembalutnya itu. Pokoknya setelah dipakai ya sudah dibungkus gitu. Harusnya kan dicuci bersih gitu loh. Tapi aman kok Bu Dokter. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang paling mudah diatur itu sebenarnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau ada program apapun dari pemerintah apa yang dituju itu ibu-ibu. Semua. Justru bapak-bapak yang kadang sulit diatur itu ya. Nah ini sebenarnya langkah strategis yang kalau kemudian kita bisa membangun komunitas itu dari ibu-ibu. Nah artinya bahwasanya kalau kita lihat di dalam makalah, di dalam fikih itu mengatakan bahwa ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan seluruhnya, maka jangan tinggalkan semuanya. Nah artinya bahwa ini konsep usul fikih yang cukup baik sekali, di mana kalau kita bisa mengerjakan satu, ya kita lakukan. Kalau kita bisa mengerjakan dua, ya kita lakukan. Pokoknya artinya jangan tinggalkan kemudian seluruhnya. Kalau misalkan konsepnya Bu Dokter dibangun dari komunitas melalui programnya dan sebagainya, itu monggo dibangun secara baik. Kan seperti itu Bu Dokter ya berarti ya. Nah, monggo hadirin sekalian jamaah yang kemudian hadir saat ini di studio maupun di layar kaca, artinya bahwasannya di bulan Ramadan ini momentum yang cukup baik, kemudian kita membangun kesalehan-kesalehan sosial, kesalehan-kesalehan spiritual, sehingga nantinya kita menjadi semakin kokoh spiritual, mapan intelektual. Nah, gitu. Oke, Bu Dokter. Kemudian, Bu Dokter, ini berkaitan dengan anugerah saja. Terakhir, Bu Dokter ya, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang yang beriman ini. Di dalam firman-Nya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan gitu ya. Kalau sapa wonge, ngoten ya. Man sapa wonge nek pengen diangkat derajate ya dengan iman dan ilmu. Kan gitu Bu Dokter ya. Nah, bagaimana Bu Dokter yang kemudian kita hari ini sebagai khalifah di muka bumi ini agar kita semakin beriman dengan dasar-dasar ilmu yang sudah kita miliki, sehingga nantinya dalam membangun kualitas environment, kualitas lingkungan ini semakin baik dan semakin paripurna. Monggo Bu Dokter. Sebenarnya kalau kita berbicara dengan iman dan ilmu, itu kan jelas yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan secara teologis dan secara kesehatan itu sudah tertata semua gitu kan sebenarnya kan. Contoh misalkan di saat berbuka puasa gitu ya, saya kembali lagi ke buka puasa lagi karena memang sesungguhnya berbuka puasa kalau kita lihat di luar yaitu tadi banyak sekali kontribusi sampah yang diberikan sehingga mencemari lingkungan. Saya kembali lagi ke konsep itu bahwa sesungguhnya kalau misalkan kita orang muslim gitu ya, ketika dengar azan, kita langsung berdoa, kemudian kita minum air putih, kita menggunakan sunnah Rasul itu kan 3 kurma gitu kan. Selanjutnya kita beri waktu 30 menit, yaitu untuk sholat maghrib, kemudian dengan sunnahnya baru makan besar. Kan gitu. Itu kan secara teologis dan dari sisi kesehatan kan semuanya sudah diatur sebegitunya gitu kan. Sehingga ketika kita mengimani dengan contoh yang seperti itu gitu kan, itu sebenarnya kan semuanya sudah selamat gitu kan, selamat dari kesehatan, selamat dari lingkungan kan begitu. Nah, maka seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu bahwa kita ini sebenarnya memang disuruh memikirkan kehidupan akhirat gitu, intinya kan begitu. Disuruh memikirkan kehidupan akhirat tetapi jangan melupakan kehidupan di dunia kan. Dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah berbuat kerusakan karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan gitu kan. Jadi kalau kita sudah mengimani segala sesuatu bahwa itu
diberikan oleh Allah, datangnya dari Allah dan kembali akan kepada Allah. Terus kemudian ilmu itu akan kita cari dengan seoptimal mungkin yang kita mampu sesuai dengan kompetensi kita. Berarti ya kita lakukan sesuai dengan kompetensi kita, tetap dengan dasar iman itu tadi. Jadi kalau kita kompetensi keilmuan kita itu bisa kita terapkan atas dasar iman, semuanya selamat dunia akhirat gitu. Tetapi kalau ilmu yang kita punya untuk kemudian kita gunakan ke hal-hal yang mendolimin orang gitu ya, mendolimin itu termasuk mengeksploitasi, itu mendolimin gitu ya. Berarti mendolimin alam kan begitu. Itu juga tidak akan terjadi keselamatan kan begitu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebihan, yang mendolimi, berbuat kerusakan kan begitu. Sehingga iman ilmu memang harus menjadi sebuah keseimbangan, ilmu kita terapkan atas dasar iman gitu, sehingga nanti akan ada keselamatan semuanya, harmonisasi itu akan terjadi gitu. Alhamdulillah. Nih Bu Dokter, ini waktunya sudah mulai habis Bu Dokter. Artinya program Talkshow Live kali ini yang diselenggarakan oleh Laboratorium Terpadu TASPKRI Adibuwana Surabaya ini, hadirin semua jamaah yang hadir di studio maupun layar kaca. Alhamdulillah kita sudah hampir 1 jam Bu Dokter, ternyata tidak terasa bagaimana dengan karyanya Bu Dokter, ide-ide gagasannya Bu Dokter, ya punyai yang profesor ini, mudah-mudahan nantinya kita semua semakin kokoh, semakin kemudian memberikan manfaat, karena bagaimanapun Islam itu memberikan rahmat bagi seluruhnya, rahmatan lil alamin. Bahkan di dalam Muhammadiyah itu dengan jargonnya Islam berkemajuan. Nah, kalau di dalam Nahdlatul Ulama itu kemarin kalau kita lihat di dalam kegiatan 1 abad NU kemarin itu juga jargonnya cukup baik. Jadi merawat jagat, membangun peradaban. Itu juga sama, artinya bahwa itu adalah konsep-konsep daripada konsep rahmatan lil alamin. Nah, kemudian bagaimana kita yang kemudian hari ini sebagai khalifah ini bersama-sama untuk kemudian kita merawat lingkungan ini secara arif dan bijak. Terakhir Bu Dokter, sebagai penutup, apa yang kemudian Bu Dokter bisa sampaikan kepada jamaah sekalian sehingga nantinya kita menjadi pribadi yang lebih baik, Bu Dokter? Terima kasih Pak Sopan, di penutupnya cukup menarik gitu ya. Saya sedikit menyampaikan untuk bisa diimplementasikan saja sih sebenarnya dengan cara yang sederhana tapi istiqomah gitu ya. Yang sederhana tapi istiqomah diantaranya itu setiap hari itu bisa tidak sih kita ini peduli dengan rumah kita sendiri, yaitu dengan memilah sampah, ya, dengan memilah sampah. Dengan memilah sampah, terus kemudian kita hidup sederhana untuk mengkonsumsi apa yang kita makan itu dengan sederhana, ya. Terus kemudian kita mencoba untuk terapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah. Jadi jangan makan sebelum kita itu lapar, dan jangan kita ini berlebih-lebihan dan kita harus berhenti sebelum kenyang kan gitu. Lah konsep-konsep itu sebenarnya sederhana tetapi cukup sulit untuk diterapkan. Lah itu bagaimana di keluarga kita itu menerapkan anak-anak kita tuh seperti itu. Terus kemudian kita ciptakan pertanian di tingkat keluarga. Ketika di perkotaan tidak ada tanah yang bisa ditanami, itu setidaknya banyak konsep-konsep termasuk hidroponik gitu ya, dan tanaman-tanaman yang menggunakan polybag ya, itu bisa kita pakai seperti kita tanam seperti lombok dan lain sebagainya di sekitar rumah kita. Selain itu juga memproduksi CO2, itu juga untuk ketahanan pangan gitu. Itu juga sudah kami terapkan di komunitas kami. Jadi konsepnya adalah ambil secukupnya, sedekah seikhlasnya, untuk kemudian makanlah apa yang kamu tanam dan tanamlah apa yang kamu makan gitu. Jadi kesalahan-kesalahan sosial dalam lingkungan itu sebenarnya seperti itu yang sederhana sekali ya, yang sederhana. Tetapi sederhana itu kalau istiqomah itu bisa menyelamatkan bumi jika komunitas satu punya program, komunitas satu punya program, sehingga antar komunitas sama-sama punya program bisa diterapkan, aman sudah. Gitu. Semakin kompleks dan paripurna. Iya. Nah, istiqomahnya itu loh.
Jadi intinya adalah istiqomah untuk membangun lingkungan. Jadi jihad lingkungan itu adalah istiqomah untuk bersama-sama, baik secara personal maupun secara komunitas, untuk sungguh-sungguh untuk menciptakan lingkungan itu lestari gitu. Terima kasih Bu Dokter sebagai penutupnya jamaah sekalian yang luar biasa dari Bu Dokter Nyai Suning ini yang kemudian memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Kurang kompleks kalau tidak kita tutup dengan pantun. Makan kurma di Adibuana. Mari bersama-sama mencari hikmahnya puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.